Nandu. Ini kali ini episode pertama ya. Goks Episode pertama di Siasat Skena. Siasat Skena. Siasat Skena by DNTN 97. Buena, DNTN 97. Jadi kebetulan Nando ini adalah teman saya. Satu SMA. Satu SMA, betul. Terus pernah ngeband. Terus juga ya temen suka lihat musik ya. Musik. Ngobrol apapun kayaknya. Anime, apa mana? Anime. Banyak sih kayaknya, Dam. Yang pastinya gaming. Gaming number one. Gaming number Ini one. kan anu ya. Apa sih ini? Anda sedang melakukan konten kreator di TikTok. Betul, betul. Itu apa itu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang kayak konten kreator di TikTok itu, kalau dibilang konten kreator ya enggak juga, karena kontennya cuma beberapa terus nggak konsisten kan. Jadi itu kayak lebih ke kan kebetulan kerjanya kan kebetulan alhamdulillah sih di bidang musik nih kemarin. Terus kayak mau cari kesibukan yang enggak terlalu banyak bertemu dengan orang, tapi bikin apa ya yang aku pribadi itu masih suka. Nah, akhirnya aku mikirnya itu di game. Kenapa di game? Karena game itu aku ngeliatnya kayak aku nggak pernah bahas. Terus adalah salah satu hal yang lekat dan dekat mulai aku dari kecil. Jadi sebelum musik sebenarnya, musik dan game itu menjadi sesuatu hal yang beriringan lah. Cuman ya selayaknya umur anak-anak kecil mungkin ya nge-game. Jadi kayaknya seru ya misalnya bikin konten bahas game. Tapi pada saat itu kenapa pengen bikin aja. Jadi nggak ada tujuan kayak nggak ada. Jadi kok pengen bikin, makanya kontennya ya ala kadarnya. Tapi ya tetap ada kayak skrip gitu, ada kecil-kecilan. Jadi ya having fun aja. Nah terus kemarin kepentoknya sama kayak belum ada waktu lagi. Terus kayak ternyata bikin konten tuh energinya harus dicurahkan. Maksudnya mendevelop sendiri kan, ya. iya kan kayak harus ngedit, terus kayak susah konsep. Padahal ya konsepnya ya cuman naruh HP, ngobrol juga pakai HP Android cuy. Halo, Pamungkas gitu doang. Jadi kayak itu selingan aja. Untuk lanjut lagi, aku masih belum tahu nih apakah mau konten gitu, masih nggak tahu. Jadi kayak ya wis lah gitu. Itu sih paling selingan aja. Nah, ini penasaran nih saya ini kan. Anda ini kan sudah lama berkecimpung di musik Malang ya, kayak misalnya yang aku tahu tuh waktu itu apa namanya Malang Popang juga. Malang Popang pernah. Terus beberapa kali juga ngeband kan ya, Ngeband dan semacamnya. Nah, apa yang mau memutuskan Anda ini ke Jakarta? Dari Malang ke Jakarta. Hijrah itu kenapa? Hijrah ke Jakarta. Apa insiden atau emang dari kecil tuh kayak kan ada kan yang kayak aku pokoknya pingin ke Jakarta buat apa namanya mengejar cita-cita semacamnya. Nah kebetulan aku pribadi sendiri tuh memang dari dulu mulai kapan ya, kuliah mungkin ya, kayaknya kerja di industri musik tuh hal yang menyenangkan deh. Maksudnya dalam arti menyenangkan itu ya kebetulan pribadi kan ngeband, kenal dengan beberapa orang-orang yang di Malang ya, ya beberapa teman-teman kru, teman-teman produksi, teman-teman band juga yang lain, penggiat mungkin yang bikin-bikin event juga. Terus kayaknya seru sih bisa kerja di label gitu loh. Kayak kepikiran itu tuh di SMA baru tercetusnya. Tapi apa namanya? Terus kan mencari cara ya gimana caranya untuk bekerja di sana gitu loh. SMA, kuliah itu ya tetap aktif ngeband, musik dan lain-lain sampai pada titik lulus kuliah nih. Lulus kuliah, terus habis itu sempet sebelum di musik itu malah kerjanya di salah satu ini finance gitu bro. Finance apa namanya? Rumah pembiayaan gitu loh, kredit, jadi analis. Jadi orang pengajuan kredit mau beli HP, nah aku yang analisis mereka. Orang ini layak enggak, kita survei lah ibaratnya. Ternyata ada satu lain hal, aku harus intinya aku tuh bilangnya sebenarnya itu tuh di-cut sih sebenarnya. Di-cut bukan karena aku nggak bisa dapetin target, tapi karena jadi di rumah pembiayaan itu ada istilah kalau misalnya kita sudah dapat target nih, orang yang udah deal sama kita, nah mereka tuh kan nyicil. Nah KPI nyicil itu yang aku nggak selamat. Jadi nilai KPI ku itu bakal aman kalau si orang yang nyicil ini tuh udah lewat dari 6 bulan. Nah konsumenku ini rata-rata fraud di bulan ketiga. Nah akhirnya aku nggak
secara sistem KPI-nya nggak nyampe karena harusnya kalau setelah lewat 6 bulan tuh orang baru aman KPI-nya kayak gitu lah ibaratnya. Nah karena tuh banyak 3 bulan nggak apa namanya banyak nggak bayar, akhirnya aku cut by sistem, akhirnya sempat nganggur tuh 2 bulan. Long story Itu short, pas COVID atau 2022 ke 2023 setelah COVID ya itu ya? setelah COVID. Jadi kayak hampir setahun lah kurang lebih. Nah, terus ternyata teman-teman kampusku ini, yang teman-teman kampus nih, anak-anak ikom ini, ternyata mereka udah berangkat duluan ke Jakarta untuk kerja di industri musik. Aku sempat ada kayak kepikiran kayak, nih anak backgroundnya adalah mungkin nggak dekat dengan orang-orang musik, tapi kalau mereka bisa bekerja di sana, kok aku kok enggak ya? Ada kayak semacam apa ya? Trigger gitulah. Ternyata setelah mereka 1-2 tahun di sana, ditawarin lah aku. Jadi kondisinya aku nganggur agak lama itu, Dam. Nganggur lumayan suwe gua nganggur. Sampai ini Apa ini? sempat sepatu Iya, usaha cuci sepatu tuh. Cuman ya nggak stabil lah namanya usaha kan. Maksudnya kayak ya nggak bisa ngarepin di situ juga sih. Jadi tapi masih jalan kan? masih jalan sampai sekarang masih jalan. Ke temenku lah, temen sama kakak lah yang tak handle lah intinya. Nah, terus habis itu intinya ditawarin lah sama temenku yang ini, yang sudah di Jakarta gitu. Intinya dan do iki ono partner salah satu iki yang orang label dan publishing butuh arek nih, butuh orang. Mau nggak? Tanpa pandang bulu, aku tanpa belum tahu gajinya berapa, lokasi kerja di mana, aku langsung gas Dam. Oke gas, kapan interview? Iku posisinya aku lagi kerja di salah satu brand mie pedes di Kota Malang lah. Yang itu ya? Yang itu. Kerja baru 1 bulan, belum tanda tangan kontrak, pas aku interview. Jadi intinya hari ini aku interview dengan AV, itu aku harusnya sign kontrak sama perusahaan yang aku sekarang kerja gitu, yang dulunya. Tapi aku ngomong, Mbak, aku nggak usah tanda tangan, aku mau resign karena aku udah mau pindah ke Jakarta. Berani men, padahal belum interview. Baru nerima gaji pertama. Interview, dikasih tahu bahwa gajinya segini. Ya aku nego lah, boleh nggak kalau misalnya saya jangan segitu. Terus dia ya nego juga kayak, oh ya wes oke wes aku gitu. Karena merasa kayak umur pada saat itu, aku lupa 24 atau 25, wes kayak 26 dong. Lupa aku. 25 dan 25 25 ya? 25 terus kayak kapan lagi nih bekerja sesuai passion. Jadi kan saatnya nih kan membuktikan, men-challenge kan merantau. Nah, alhamdulillahnya sama orang rumah disambut dengan baik kayak ya wis nggak apa-apa. Padahal sebelum itu aku sebenarnya ditawarin di salah satu brand media di Jogja, tapi nggak boleh. Nggak boleh itu. Padahal brand media besar loh. Hitungannya namanya besar, tapi nggak diizinin. Padahal ditawari loh. Kudu aku sing approach ya, tawari kan. Jadi kan chance untuk masuknya itu pasti lebih besar. Akhirnya dari situlah berangkat ke Jakarta. Nah, terus culture shock-nya apa, Nduk? Culture shock-nya ya? Dari Malang ke Jakarta. Kayaknya ya, ini... Mie ayam pagi hari? Nasi padang itu salah satunya. Salah satu, apa ya, makanan yang di asupan sehari-hari orang-orang Jawa Barat itu, ya aku bilangnya sana Jakarta Jawa Barat ya. Di orang-orang Jawa Barat itu agak unik-unik terutama Jakarta. Jadi kalau gado-gado kan umum. Gado-gado di Malang ono sing sego enggak? Gak ada sih. Lontong. Jakarta pakai nasi. Gokil. Gado-gado pakai nasi. Bisa pakai lontong, bisa pakai nasi. Aku kaget dong. Loh, Mas mau pakai nasi pakai lontong? Loh, orang Jawa kebiasaan makan nasi pasti pakai nasi kan? Pakai nasi gado-gado itu. Jadi gado-gado dengan nasi gitu loh. Harganya 25.000. Aku nggak tahu deh kalau di sini harganya sekarang berapa. 25.000 tapi komplit. Telur dapat komplit. Terus yang kedua lebih banyak. Oh ini yang kedua mie ayam. Pagi itu orang jualan mie ayam itu banyak banget dan gampang ditemui. Kasus yang lagi adalah lalapan atau pecel. Pecelnya bukan pecel sayur. Di sana kan bukan lalapan ya namanya. Pecel ayam, pecel lele itu pagi udah ada yang buka. Kita biasanya makan lalapan malam, sore, malam lah. Malam. Enggak bro, awan jam 12 ya, dikongkon mangan, disuruh makan sambel pedes gitu. Jadi kayak gokil juga. Maksudnya kayak kok gini ya. Tapi ya, iku adaptasinya masih cepat karena lebih ke kayak ya wes yang bisa dinikmati ya pagi-paginya itu paling ya kalau mau paling gampang warteg. 2023 Malang kayak belum ada warteg. 2022 pun belum ada warteg. Warteg belum bahari kayaknya. Warteg Tegal
ya yang rumahan aja. Kalau Bahari kan kayaknya udah franchise gitu kan, dan banyak gitu loh. Ya iku sing lumayan rada wah iki Shock ya. bingung kok iki mangan apa ya? Mosok isu mangan mie ayam aneh. Karena kita terbiasa makan mie yang mie instan, bukan mie olahan dari orang lain. Iku rada lumayan kaca sok pisan. Nah ini kalau profesionalnya, maksudnya pekerjaan, terus Pekerjaan ya. bersosialnya gimana? Iki dari sudut pandangku sing lek dari segi pekerjaan iku semua pasti serba cepat. Wong di Jakarta itu kebiasaan deadline mepet. Tapi hasil bukan nggak maksimal ya. Maksudnya dengan deadline mepet itu bisa achieve gitu loh KPI. Dalam arti misal jam segini 60 dalam waktu 2 jam 60 deck bikin pitch deck 60 halaman udah kelar 2 jam. Ekstrim itu, ekstrim ini buat teman-teman yang bikin deck pengalaman lah, pasti mesti kayak bikin deck pitch deck itu nggak segampang kayak kita bikin poin-poin doang. Nah itu ya seperti itu, maksudnya kayak secepat itu gitu loh. Lembur kalau lembur. Iya bukan lembur, aku bilang itu bukan lembur bilangnya, ya itu part of bagian dari kerja aja. Jadi kayak jam kerja itu di beberapa bidang mungkin ya kayaknya. Mungkin nggak ada jam kerja 9 to 5 itu bullshit lah, mau kosong lah. Hanya tertera dalam kertas saya. Tapi di mana selama mungkin grup kerjamu masih bahas kerjaan atau bosmu masih ngechat atau bahkan telepon, ya wes. Ini yang di bidang yang aku lihat, yang pernah aku jalanin ya. Iku sebenarnya lebih bukan nggak kekaget, lebih ke kayak aku sudah menyadari hal itu akan terjadi. Cuman lebih ke kayak stresnya adalah iki misalnya kalau dadak nih kalau misal nggak terjadi apa ya, aku mikirnya ke sana. Jadi misal KPI-nya harus nih lagu harus rilis besok gitu, padahal kan secara sistem harusnya 3 hari. Kalau misal nih lagu nggak rilis apakah aku akan dipecat lama, apakah aku akan dimirahi, apakah aku dipotong gaji. Nah ada pikiran-pikiran yang kayak gitu dalam awalnya. Culture shock ini gimana ya, stres iki opo yo. Ternyata ketika melihat sekelilingku dan ya atasanku juga udah mas dikerjain aja dulu. Nanti hasilnya seperti apa ya wis nanti ae. Maksudnya yang penting kerja dulu jadi dulu aja gitu loh. Seperti itu sih. Jadi kayak ya iku cepet iku mang datanya mepet terus harus segera jadi ya, tapi ya banyak dan orang-orang yang mampu, maksudnya apa ya, kudu push the limit sih, break the limit. Pasti kayak di mana lagi, wah guys, gak iso, ternyata ya ada orang yang bikin terabas ya. Terabas aja ngono. Iku sing culture shock sih rada. Wah, ngene ya ternyata ya. Iku teknis, jalanan itu adalah kemacetan. Iki adalah sebuah hal yang tidak akan bisa luput dari sebuah orang-orang yang rantau di Jakarta tuh. Iki pasti akan menjadi faktor terbesar di kerjaan terutama kantoran. Jadi kan Jakarta itu kan terbagi beberapa distrik, Jakarta Timur, Utara, Barat, Selatan, gitu kan. Ono sing orang tinggal di Jakarta Timur, kerja di Jakarta Barat. Jadi kayak ibaratnya kerja antar provinsi lah, provinsi Jakarta Timur, provinsi Jakarta Barat. Berarti kalau di Malang itu kayak di Kepandaan gitu. Malang, saya Pandaan, Malang saya Panjen. Panjen gitu ya. Ya ibaratnya kayak ono loh. Jarak tempuh yang kamu lalui kan jauh. Belum macet, ya kan, debu dan lain-lain. Itu mempengaruhi psikologis dan sebenarnya secara tidak langsung itu mempengaruhi. Ya kalau aku sih karena mungkin orangnya santai, maksudnya santai dalam arti wong Jawa kok mau Malang lah kebiasaan kok santai ngono kan. Malang santai sayang kan. Jadi kayak delok wong buru-buru ndembong kok lapuse ngono lho. Apalagi iki Malang kan kopak. Nah, kopak. Culture kopak. Iya bener, dek kono ya ono kopak, tapi kopaknya mbek kerja. Aneh, jadi kayak masa ya ke tempat kafe cuy, buka laptop kafe. Gila orang-orang ini. Hari Minggu loh. Maksudnya kayak hari Minggu jam 9 pagi, iPad. Gila sih. Gila. Tapi aku setelah 3 tahun menyadari kenapa hal itu terjadi. Merasakan di posisi mereka, oh ternyata ya memang hidup di kota, ibu kota ya biayanya mahal. Terus mungkin dia juga punya anak, sudah berkeluarga. Rumahmu jauh. Maksudnya kayak sesimpel perjalanan dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur, kamu naik apa KRL, budgeting itu dihitung.
Oh. KRL itu berapa sih, naik Gojek itu berapa. Kan ya kebutuhannya orang-orang kan beda-beda. Mungkin minggu itu dia nggak ngerjain kerjaan kantor, dia ngerjain side project. Ya nggak ngerti kan. Jadi kayak awalnya aku bilang kok gila, tapi menyadari oh ternyata susah sih. Terus ya, mungkin yang lebih culture saya mereka itu poinnya intinya mereka tuh yes man dulu, bisa dulu. Yang kedua deadline mepet itu biasa. Apalagi kerja-kerja sih di bidang kreatif gitu-gitulah ya. Terus jalanan ini menjadi salah satu penentu juga jarak tempuh. Semakin kamu jauh tempat kerjamu, energimu juga akan semakin terbuang. Jadi pilih-pilih pinter tempat tinggal ya saranku, kayak mau merantau. Nah, latar belakang pekerjaan. Oke, latar belakang pekerjaan ya, aku agak bingung ya sebenarnya ditanya latar belakang ya. Di Jakarta aja. Jakarta ya. Jadi kebetulan awalnya itu aku sebenarnya intinya adalah aku ngurusi musik publishing itu mulai dari A sampai Z itu Z end to end. Jadi orang mulai dari pencipta lagu mulai dari daftar sampai ngeklaim lagunya di banyak platform, ngurusi administratifnya, ngurusi konfliknya, ngurusi hubungan antara pencipta lagu dan asosiasi. Aku publishing tuh di label, aku ngurusi jadwal rilisannya kapan, campaign-nya mau jalannya seperti apa, meeting dengan beberapa platform juga untuk gimana caranya biar si lagu ini mungkin bisa masuk di playlist editorial playlist atau si band ini bisa punya activity campaign yang long term dengan beberapa platform di digitalin kayak gitu. Ini ya? yang di kantor ya, yang di AV, itu di situ. Latar belakangnya di situ. Jadi intinya di dunia musik publishing sama record label. Nah, misal ngomong jabatannya apa ya, aku bilangnya selalu staff record label dan musik publishing. Tapi kalau orang baru tanya kerjanya ngapain, baru tak jelasin. Karena aku nggak ngerti kerjaku ini apakah aku A&R label. Kalau ngomongin A&R label juga aku nggak ngurusin sampai produksi. Saking banyaknya ya itu ya kan? Iya, jadi ternyata industri musik lumayan kompleks juga sih ketika kita berada di back end ya. Lumayan kompleks sih ternyata fun fact-nya. Kayak sepak bola tuh harus bisa striker, back, gelandang gitu ya. Ya, lah pokoknya aku rasa posisiku di gelandang sih. Gelandang. Jadi di tengah posisi ini. Bisa maju sewaktu-waktu ya mundur juga. Mundur dalam arti koordinasi dengan internal, koordinasi dengan eksternal bisa. Internal itu ya ambek tim terkait sama CEO karena aku nggak punya manajer, langsung sama direktur utama. Berarti di AV ini kan dulu pernah cerita kan Anda kan pernah lebih dari 1.900 master recording ya, dan 1.850 komposisi lagu ya. Ini terkait teman-teman yang di luar Jakarta. Mungkin ada pertanyaan atau kita bisa ngasih insight gitu loh. Buat band yang di luar Jakarta, sistem digitalisasi seperti apa yang sebenarnya wajib mereka punya sejak rilis lagu pertama atau sejak memulainya itu gimana? Sebenarnya yang menjadi concern mungkin ya aku nggak tahu sih ini menjadi salah satu materi, bukan materi sih, hal yang sangat membosankan di antara musisi. Musisi itu kan karena dia itu kan seniman. Kadang sometimes dengan hal yang berbau administratif, mereka itu kayak nggak peduli gitu loh, Dam. Karena kita fokusnya ngeband, mending aku ngulik sound, ambil gaya lagu daripada aku kudu ngurusi daftar musik publishing. Seniman itu kadang mungkin nggak semua ya, mungkin banyak cenderung yang dulu itu nggak ngurusin itu. Nah sekarang nih, karena mungkin udah banyak, ya kita banyak orang-orang yang vokal tentang anak-anak hal itu, lama-kelamaan ya orang-orang banyak yang sadar. Nah sebenarnya kalau misal kita ngomongin bisnis teknis, ini hilangkan dulu, kesampingkan dulu sisi keartisan ataupun sebagai seniman ya. Tapi secara administratif dan bisnis, sebelum lagu itu rilis, saranku administratif dari lagu tersebut, entah itu lagu administrasi dari lagu tersebut harus jelas. Contoh, misal kita bikin lagu Aku Cinta Kamu, penciptanya siapa? Nando Pamungkas dan Adam Lazuardi. Composition share-nya berapa? Composition share itu bukan royalti ya, tapi seberapa banyak Nando dan Adam menciptakan lagu ini. Contoh, gini, lagu itu kalau dituliskan dalam data itu cuma ada 100%. 100% itu terdiri dari notasi lagu dan juga lirik lagu. Nah kita tinggal bagi dua, berapa persen kira-kira. Misal contoh, kita sama-sama nih 50, aku ya membantu nulis lirik, aku bikin notasinya. Kamu pun juga, ya wes tinggal tulis aja 50%.
Iku pencatatan Itu utama. biar gampang untuk pembagian ya. Pembagian bukan pembagian itu biar gampang sewaktu-waktu. Misal nih, Ya. ini gak ngeband maneh Nah. ngono kan. Ya kan wis jelas ngono lho. Nah. Jadi gak ono istilahnya iku ben akon-akon gak ono karena iki adalah bukti valid. Nah, cuman bukti valid ini bisa divalidkan lagi ketika kamu mendaftar ke musik publisher karena memang yang melindungi komposisi lagu adalah musik publisher. Kudu record label. Oh no, jadi yang paling pertama paling enak sebenarnya proses administratif. Tulisan kabel perlu datai konco bandmu kon tulis KTP, NPWP, rekening, tulis. Bahkan masuk bandnya kapan gitu. Iya, gak apa-apa tulis saya. Karena itu menjadi bukti otentik ngono lho. Karena kan ya gak ngerti ya, udah maksudnya uang kan lucu-lucu ya, unik-unik lah kan, gini gak ngerti. Mungkin saya kita baik tapi 2 tahun kemudian laguku ngene geger. Sering terjadi sih. Nah, proses digitalisasi yang paling gampang adalah administratif sih yang paling bener. Oke. Ketika ikus mari beres, penulisan composition share beres, tulis saya gak apa-apa, didil-dilan aja wis aku sakmene ya wis engko sadurunge lagu iku rilis daftaran publisher. Cuman beberapa musik publisher iki kadang nggak mau nerima lagu yang belum rilis ataupun ada KPI tertentu nominal streamnya karena kan ini terkait revenue kan. Jadi tapi yang paling bener adalah administratif lagu, catatan pencipta lagunya siapa, penulis lirik siapa, catatan sih. Data-data kayak master, wah, artwork dan lain-lain itu simpenan pisan, sing rapi. Administratif itu sing rapi pokoknya. Karena suatu saat itu akan menjadi penyelamat ketika mungkin ada sesuatu hal buruk terjadi di band Iku atau di personal composition. Atau biasanya gini, yang rame sekarang itu kan 10 tahun membuat musik ternyata viralnya. Nah, itu akan berguna. Tahun depan. Akan berguna. Aku nggak akan di Indonesia tuh masih banyak band-band besar sing administratifnya kacot, jujur aja banyak. Aku nggak akan sebut namanya ya banyak tapi. Walaupun itu di ibu kota juga kan ya. Iya, maksudnya kan kayak ternyata banyak yang kacot menurut. Nah, saranku buat anak-anak sekarang tulis deh. Maksudnya itu hal sepele sih sekarang. Suatu saat moro-moro bandmu bisa melampaui Salon Seven, moro-moro wah itu sih nggak ada bingung. Itu kan gunanya untuk menjaga itu. Iku wis komposisi pokok data-data laguku aman no. Suatu saat moro ganti personil apa-apa, moro lagu di take down katanya ngene iku simpenan. Karena iku aset dam. Iku aset yang nggak kita sadarin. Mungkin kita bayar mixing mastering lagu mek 500.000 murah. Tapi sewaktu-waktu kon butuh kepengen di remaster mana kon nggak duwe datanya kan bingung dam. Atau apalagi kan biasanya musisi dangdut ya, biasanya kan buat lagu terus iseng-iseng bikin video terus diupload gitu-gitu ya. Ternyata viral. Ya kan kita nggak tahu, makanya proses administratif itu adalah gerbang pertama untuk digitalisasi. Tapi kalau sebagai pekerjaan yang di AV itu ya, itu AV. Apakah Anda ini juga kayak ngelihat di YouTube, oh ini bagus nih, nanti tak ajak kerjasama nih, terus kerjasama lisensi dan semacamnya. Iya. Nggak banyak tapi ada beberapa. Tapi ada beberapa yang kayak gitu, tapi jarang sih, jarang karena di AV itu kan flow-nya cepet ya, dalam arti kita tuh seminggu sekali rilis. Oh ini loh, biasanya kan musisi yang di luar Jakarta itu kan ya kayak misalnya di Malang lah misalnya, ataupun di Kabupaten Malang biasanya kan bikin musik iseng-iseng, terus ngerekam video dan semacamnya, terus diupload ke platform. Nah itu kan biasanya ada yang viral, ada yang mungkin belum viral tapi potensi. Apakah memungkinkan tuh kayak misalnya di pekerjaan Anda itu kayak yang di itu label itu ya ditawarin? Aku yang nawarin akhirnya kita bisa kerjasama gitu ya. Aku belum pernah, itu bisa sebenarnya, cuman aku nggak pernah melakukan hal itu. Paling yang sering itu ya sama pencipta lagu atau sama PH, tak tawarin ini ada lagu yang cocok buat FTV-mu nih. Aku lebih seringnya gitu, karena kan memang roleku sebenarnya di situ ngejualin biar katalog-katalognya dipakai, dia bisa membayar kita dapat revenue lah, entah itu dari royalti ataupun dari licensing. Sebenarnya kayak gitu intinya. Kalau sampai aku harus nge-approach artis, gak, itu di luar. Nah kalau aku adalah ketika artis itu masuk sama tim kreatif tuh, ini tim kreatif ada gimana nih artisnya mau diapain? Nah nanti aku dari situ tuh membawa aku naiki untuk tak bawa ke platform. Kalau artis kayak gini, kira-kira aku ada hal-hal seperti ini, bisa nggak sih kira-kira kita bisa kerjasama agar bisa masuk di editorial playlist atau
program-programnya si platform itu yang lain. Gitu sih. Oh ya. Untuk ini kan tadi kan bilang di administratif ya. Lah selain administratif itu loh, kayak misalnya musisi-musisi itu kan biasanya atau band dan semacam itu kan menggunakan platform kayak seperti platform streaming musik gitu kan. Nah, gimana caranya yang di luar Jakarta yang nggak punya label besar di Jakarta, tapi bisa memaksimalkan distribusi dan campaign lagu mereka di platform-platform digital itu gimana? Aku tuh mikirnya tuh gini, kalau misalnya ini tahapannya kalau lagu syukur, pokoknya lagu rilis, intinya lagu rilis itu udah banyak agregator yang kita tuh sebenarnya bisa reach out sendiri ke mereka. Orang-orang juga pasti udah tahu DistroKid, lagi Believe, TuneCore, mereka tuh udah tahu sebenarnya. Cuman biasanya yang kadang problemnya orang-orang itu dia nggak tahu istilah-istilah dalam kayak ISRC itu apa, ini ISWC itu apa, metadata itu mereka kadang agak awam. Jadi kadang mereka tuh males ngurusin itu gitu. Ada yang salah tulis, salah apa gitu kan. Nah, menurutku sebenarnya kalau misal lagu ini syukur rilis ya pakailah platform-platform yang seperti itu, TuneCore, kan itu berbayar setahun, berapa ratus ribu gitu kalau itu berbayar mereka. Yang penting lagu itu rilis bisa di platform, bisa didengarkan dan kamu pemilik, dalam arti kamu bisa langsung melihat real time berapa pendapatanmu, berapa pendengarmu, demografinya di mana. Itu kelebihannya kalau misal kita udah punya akses dashboard sendiri. Nah, kekurangannya apa? Bukan bilang ya kekurangannya apa ya? Aku tuh bilangnya lebih ke ada banyak hal yang belum bisa dioptimalisasi kalau misalnya bandnya cuma gitu doang. Gitu loh. Jadi kayak mungkin harusnya kalian Tour gitu? Tour bisa, tapi balik lagi arek band ini kadang band anyar mungkin gak ono waktu ini susah kadang, mereka mikir 2 kali. Ya saranku sih berjejaringlah dengan banyak orang. Itu adalah senjata paling utama, paling ampuh ngeband itu berjejaring dengan banyak orang. Dengan siapapun itu, saranku ya attitude-nya sing genah, dalam arti attitude sing genah itu ya berbuat maksudnya baik aja sama orang, dalam arti ya serawung ngobrol kayak ngono iku adalah senjata utama sebenarnya. Meskipun kon gawe konten ambek upi guava nih berarti ya dengan kon gawe konten-konten sing apik tapi kamu berjejaringmu kurang gak akan kadang organiknya dari situ berjejaring dengan mungkin teman punya kolektif ya saling bantu-bantu aja. Oh bener tak gawe acara kok anu lah itu paling enak sebenarnya. Digitalisasi ku menurutku iku pun pembantu aja sih sebenarnya. Digitalisasi ku mek apa ya? Alat ya? Alat aja. Alat Tools sebenarnya menurutku. Gak iso koyo kon gawe konten tapi kon gak gelem ngobrol lambe wong. Betul. Kamu mau dikenal tapi kamu nggak mau mengenal orang dulu ya. Mungkin zaman Foo Fighter, Dave Grohl ngono ya, gak ono istilah kon gawe konten, joget gak ono Dave Grohl gawe konten kayak ngono kan ya cangkro kan mereka mesti ngobrol. Kan carane ngono dan. Ya iku sampai saiki ada, maksudnya mau di industri besar kecil pun hal itu tetap terjadi berjejaring. Terjaring itu ya. Dan menurutku saiki seorang musisi gak iso berharap nang label tok. Gak iso. Kamu harus jalan sendiri juga. Jadi sekarang istilahnya mungkin label itu nggak ngelihat koyo kamu potensialnya bukan musik yang enak. Kok niki gimana sih community-mu? Kok niku ambek sapa ya kira-kira? Masih sadedel iku ngono Dam. Yo dari sosmed ternyata iki tongkrongannya mbek iki, kenalnya mbek iki. Iku kan iso jadi poin tambahan. Jadi berarti kita mau jual produk itu nggak susah-susah banget lah, nge-breedingnya nggak dari awal banget. Lek zaman biyen kan berdemo diperkenalkan artis iki, PR, kompetisi apa PR. Saiki gak, orang udah bisa Instagram, ki potensial nih, misalnya dari follower Instagramnya iki, dia wis tahu nggak merchandise, kolaborasi. Nah, itu menjadi salah satu tonggak utama lah. Makanya berjejaring lah yang baik, kalau bisa kenal dengan banyak orang. Konten digital itu semua bisa bikin, tapi berjejaring itu belum tentu sih. Tapi karena ini konteksnya digital, ya mana digital itu digitalisasi ya apa ya banyak. Nah, digitalisasi ini bisa jalan ketika kamu punya barang yang bisa kamu bring upin ke publik di media sosialmu. Nah, misalnya kamu nggak ada bahannya apa atau kampanye apa, ya susah. Gitu juga. Nah, itu terkait ini apakah bisa sih sebetulnya
Nah ini pertanyaan apa ya, klasik ya mungkin. Apa ini? Ya. Jadi kayak, apakah bisa di industri musik, hidup di industri musik? Wah, berat ini. Kayak misalnya kan, Seperti Ariel Noah ngono. atau Tapi aku gini, mesti aku kenapa ya kok mesti kamu pengen hidup seperti Ariel Noah? Kenapa tak sanjungin seperti itu? Karena nggak ada orang yang bisa kayak dia, bro. Nggak kabeh musisi sok kayak Ariel Noah, men. kan maksudnya sampai bisa gini loh, kayak menghidupi keseharian. Ya bisa, tapi pengorbanannya apa Sulit dulu ya. nih? Sulit, ngono lho. Tapi kalau untuk terkait tur luar negeri gitu, Bisa ya sebenarnya. Bisa ya? Bisa aja. kayak yang dilakukan teman-teman dari Malang ya, apa? Dazzle sama Dazzle, bisa Keep It aja. Real gitu ya. Bisa aja. Bisa ya, Dam. Oke. Sangat bisa, cuman ya tergantung kita mau apa nih gitu loh. Maksudnya mau apa itu apa ya yang bisa kita suguhkan. Ini terlepas dari genre apapun deh. Nggak ngomong HC, metal, pop, punk dan lain-lain. Apa yang mau kita suguhkan. Tapi lain di industri kan ngomongnya wis koyo iki aku nge-hire artis iki iso balik modal piro kira-kira. Aku ngetokno 50 juta dalam 6 bulan iso balik gak ngono lho. Iku dihitung Dam sebenarnya. Itu juga ini ya, terkait merchandise juga ya. Banyak hal sih, nggak mesti merchandise toh. Tapi biasanya paling utama itu nggak sih, Indo, kayak misalnya mendapatkan apa ya, profit itu dari merchandise itu apa Enggak sih, betul? enggak. Enggak ya. Mungkin kalau di anak-anak underground mungkin iya, tapi kalau menurutku ya, sebenarnya revenue paling utama dari artis paling enak itu ya manggung dah aslinya. Oh, manggung itu bisa. Paling enak ya, aku nggak ngomong paling besar, paling apa, paling enak. Karena kalau ngomongin royalti nih, kan nggak bisa langsung per bulan dah. Royalti kan ada yang per 3 bulan, per 6 bulan, dan itu kan kecil nominalnya. Untuk mendapatkan nominal 1 juta rupiah, mungkin kamu harus didengarkan berapa ratus ribu orang dulu misal. Susah. Ngomong merchandise. Oke, merchandise, kamu cetaknya piro sih? Lah cetaknya 50 piece, Oh. menghidupi nggak buat teman-teman bandmu? Gila, ngomong no ya. Terus misalnya manggung sebenarnya paling enak menurutku. Yang berbayar ya, tapi gratis juga enak. Berbayar itu paling enak manggung. Makanya kenapa kok mungkin label artis zaman sekarang mereka udah punya label sendiri karena mereka udah tahu. Mungkin aku kerja sama dengan label, potongannya gede. Oh. Kayak ngono-ngono nanti mereka gaya dewe ae. Master juga punya mereka sendiri, lagu punya mereka sendiri. Akeh kan sekarang band-band yang gitu punya bikin label sendiri banyak Dam. Ya kayak contoh apa ya? Raisa ya. Raisa, India, Fish, akeh, Apple. Ya duitnya akhirnya muternya di kono. Di situ ya. Mereka kelola sendiri. Kayaknya beberapa lokal di Malang ono Atlesta itu ngono. Atlesta kan Pop You Good, Mas Vivan bikin sendiri. Atlesta itu ya. Oke. Nah, ini terkait pekerjaanmu sekarang, karena kan kayaknya sudah nggak di situ ya, yang di record label itu apa? Nah sekarang kan lebih ke apa? Hospitality. Nah itu gimana dong, kayak? Nah kan biasanya kan orang kan bingung kan, kayak hospitality artis atau seperti apa itu kayak gimana sih, riders ataupun gimana? Nah ini mungkin bisa menjawab kayak bisa biasanya ngurusin logistik. Ataupun gimana, atau buat tur lintas kota. Kalau ditarik ke konteks band independen yang mau jalan tur mandiri, sistem manajerial seperti apa yang harus disiapkan internal band supaya turnya itu Lancar, jalan oke. Nah misal terkait hospitality, yang pertama saya tunggu, sabar. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lah ngomongin hospitality itu pekerjaanku yang ngurusin artis. Artis itu ya kemarin alhamdulillah ini BTW sing hospitality ini side project ya, bukan pekerjaan utama nih. Jadi side project gitu ditawarin lah. Ngurusin artis-artis luar nih, Westlife, MLTR. Oh Westlife. Oke. Gokil. Aku adalah salah satu, kalau kata orang-orang di situ di ini, kamu tadi disalamin sama personilnya, kamu kok melengos? Lah gimana Kak? Mereka bawa 20 ton barang, aku ngurusin barang kan gak koper, kata salaman gak koper. Bawa 20 bagasinya 20 lupa aku. 1 ton, sorry kok 20 ton. 1,4 ton bagasinya mereka. Gokil. Ya apa kan? Berarti pas personel turun, bleng,
Tapi banyaknya baju sih, sorry to say. Oh, baju. Baju mereka itu bajunya bisa kayak 3 boot sendiri gitu bajunya, wardrobe. Nggak alat musik gitu. Nggak ada, mereka kan main ya tergantung sih, karena Mungkin mungkin mereka kayak Slipknot gitu kan lebih alat oh musik. iya, kalau mungkin mereka pas itu kayak tiap negara mereka beda-beda. Kalau pas di Indonesia pada situ ngurusnya mereka pakai minus one. Jadi yang ngurusin kebutuhan mereka. Intinya pengalamanku kemarin adalah mengurusin artis luar main ke Indonesia, datang nyampe dari bandara sampai nanti ke hotel, mereka manggung, mereka jalan-jalan, mereka balik lagi negaranya, aku ngurusin kebutuhan mereka, tempat tinggal, makan. Ada yang aneh nggak tuh? Kan biasanya kan mitos-mitos di orang-orang kayak galon, air harus galon, air mandi Aku harus lebih, galon. aku gini, aku tuh ngerasa ini akhirnya bisa tak terapkan kepada aku dewe ketika ngeband. Ternyata ketika kita mau manggung, artis itu selalu punya hak untuk tidak boleh diganggu. Oh. Kon duwe privilege kono. Kenapa? Karena mempengaruhi mood. Iku wis aku iku kok ternyata beneran ya. Ternyata nggak apa-apa ya seorang anak yang ngeband tuh kayak nggak usah terlalu banyak ngobrol dengan orang, iku nggak apa-apa sebenarnya. Ngobrolin kok pas habis manggung. Jadi pas mentek kok ya wis iki kudu ngartis loh, tapi aku menyadari satu hal kenapa kok di situ. Buat apa ya? Biar dia Performa fokus, performanya. Iya, kok Biar biar performanya maksimal lebih ya. oke, biar dia itu bisa fokus. Kayak vokalis MLTR itu, Dek, jadi kan mereka tuh ada satu ruangan besar sama satu ruangan kecil buat vokalis yang rambutnya blonde, aku siapa lupa aku namanya. Ya dia ada satu ruangan sendiri buat ya dia menenangkan diri, dan dia itu jadi pas MLTR di Bali kan seminggu, mereka tuh kurang lebih 10 hari pas seminggu. Si vokalisnya itu dia nggak mau keluar ke mana-mana, jadi personil yang lain jalan-jalan, dia di hotel terus dan tapi nggak ngapa-ngapain, di hotel menikmati fasilitas hotel, nge-gym, kan di Bali kan. Oh, no. macam-macam ya emang mood seorang. Iya, tapi ya memang itu terserah dianya. Iku sing menurutku kayak biasanya kan boleh di Bali jalan-jalan gitu. Pantai. Ya. Iya, deh, gublek deh kono wis. Sampai kita kayak ini beneran nih. Ini beneran nggak apa-apa kak? Nggak apa-apa, emang kayak gitu. Jadi ngurusi kebutuhan mereka selama ya mereka mau perform. Firehouse, MLTR, Westlife, Brand McKnight, Hobestang, Yuna, SNSD, bro. Oke, ini gimana nih Yuna ini? Merinding aku masih. Sempat Ketemu doang 10 detik lah. Korea tuh sangat ketat sih. Sangat ketat. Sangat ketat. Kalau meskipun dari promotor kon gawe apa label AAA ngono, all access gak ngaruh. Oh, berarti apa nih? Apa namanya standarnya Mereka disiplinnya ketat. itu Iya, gimana? sebenarnya semua ketat, cuman Westlife itu ketat. Bodyguard Westlife itu jahat aku nih. Sampai cekin keliling, sak Prambanan bro dikelilingi bro. Ngecekin satu orang doang security-nya. Terus ada media-media yang nggak sesuai list, mana memorimu jaluk beda memori ini. Hapus itu sekarang videonya. Ngono pas aja. Cuman like Korea memang dia super ketat, dia kan idol kan, maksudnya benar-benar dijaga. Yuna itu pada waktu mau pulang kan banyak fans-fansnya yang mau dari belakang panggung mau ketemu kan, nggak mau bakal keluar dia sebelum orang-orang itu pergi, dan dia sangat peka terhadap bau rokok. Yuna itu Sangat, misal kayak bau ngerokoknya di bawah, dia di situ tuh cium dia, kok ada bau rokok ya? nggak cocok ya Kopak di Malang. Cocok gitu ya? Kopak di Malang. Ketemu Andaza yo. Wah, wis gak iso Za ketemu kamu Za. Duduk Menteri Kopak wis gak iso bocah Kopak iku, gak iso iku. Kena ambu rokok sithik mbuleng gitu. Iku saya pengalamannya adalah terus iki drink pang-pang. Jadi di Korea tuh kalau minum itu bukan tutup botolnya dibuka, tapi harus bolongin terus nanti dikasih sedotan. Hah? Jadi misal contoh mana ya, ada botol nggak kira-kira? Misal lagi botol, kan untuk tutupnya toh, itu nggak dibuka, ono botolnya dam, bolongin, ono alatnya namanya drink pang-pang. Oh berarti nggak dikretek gitu? Nggak, ono nggak dilebokno sedotan, dan itu harga alatnya 600.000. Searching ada drink pang-pang itu sempat gak ada untuk gopo sih, karena dipikir dari tim kita mereka yang bawa. Itu agak dikerjain sih, ternyata mereka ujung-ujungnya bawa. Oh, ada ya yang kayak gitu ya, drama-drama gitu ya. Iku sing ternyata menarik gitu, bisa digunakan pisan nih gitu. Iku khusus Korea, memang tinggu dicepakno ngono. Mereka tinggal minum. Alasannya mungkin sterilisasi mungkin ya, ketika mau buka kan udara iso masuk mungkin. Like kalau ngono kan mungkin minim resiko. Kayak ngono. Terus apa yang bisa dicontoh dari Nah, band-band iki gitu? saranku untuk
untuk band yang mau tur jangan personilnya semua yang ngurusin karena itu adalah sesuatu hal yang melelahkan. Saranku kamu hire roadman bayaran kayak ngurusin itu karena gak make sense asli ini. Masih skala lokal ya. Kayak mending saranku pasrah ono orang buat ngurusin tur ae. Bayar orang karena capek karena capek apa maneh ya aku pribadi udah pengalaman tur diurusi dhewe sing nyopir vokalisku aku itu nyopir malah Jakarta capek. Saranku mending kon hire orang untuk ngurusin tur bayaran dia. Hire lah seorang profesional atau temanmu yang berpengalaman. Karena kamu sebagai musisi kon manggung wae kon gak usah ngurusi kok ngono iku. Karena nanti ketika bonsi kon problem iku akan mengacaukan nggak tahu entah moodmu entah kon mungkin iku hindari ya. Saranku hire lah orang yang berpengalaman profesional untuk bisa menangani itu. Job desk-nya apa Ndo? Biasanya kalau misalnya awal-awal road manager gitu paling penting. Paling penting road manager mengkoordinasi bagaimana iki titik-titiknya mau kemana, hubungannya dengan siapa, standarisasi alatnya cocok apa enggak, tempat tinggal di mana. Yus sesimpel iku sih saja nih, tur dalam kota iku mek logistik manggung di mana, ambil alatnya proper apa enggak. Wis minimal itu ya. Masalah bayaran apa enggak kan iku iso kalian sepakati bersama. Intinya saranku hire seorang profesional buat ngurusin itu karena kalau kita udah ngeband udah apa ngurusin sendiri capek percayalah. Harus bisa fokus ke ini ya. Biar fokus. Bikin Pemane sing materi, vokalisnya nyetir kayak Mas Nanda kan goks iku PP Jamalang Jakarta dia nyetir sendiri. Capek terus kok dia harus nyanyi capek lah. Iya sih, apalagi yang perlu performa lebih gitu ya. Harusnya kan seorang mungkin bahasannya ya gak usah ngurusin itu harusnya kalian. Tapi ya ada juga masih ada gitu. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Aku nggak ngomongin salah ya. Cuman saranku biar lebih enak hire deh temanmu sing wis berpengalaman. Bedakan rasanya. Oh ternyata enak ya ternyata. Pasti kok akan ngerasakan. Nah ini selanjutnya biasanya tak lihat di story itu kan nge-repost human capital itu. Oke, human capital. Nah, itu apa tuh human capital? Human capital itu adalah salah satu kolektif musik yang berada di Jakarta. Kolektif musik yang hadir karena si foundernya Mas Paksi itu ini yang dia pernah cerita ya. Sorry Pax, misalnya salah ya, tapi ini tak tangkap begini. Intinya banyak teman-teman dari Malang kepengen tur ke Jakarta nggak ada yang terima wis itu ini. Sesimpel itu. Gimana? Ada band dari Malang atau teman-temannya dia yang pengen main ke Jakarta, tapi nggak tahu harus hubungin siapa. Akhirnya dialah yang kayak act racing gitu. Yes. Ibaratnya. Jadi aku kalau manggil Paksi itu Bapak Skena Indonesia karena suhu itu Pak Paksi. Nah, aku bantu aja maksudnya kayak dalam arti bantu kayak yo saya anak human capital kan banyak loh dan mereka semua itu desainer cuy. Ahli gambar aku kalau bilang. Berarti Anda aja yang aku sih nggak iso gambar. Aku bisa gambar memakai Gamma AI. Oke. Pakai Canva AI aku nggak iso gambar. Terus. Ya saya ngurus administratif aja kalau misal duit uang-uangan, itu uang masuk keluar berapa segini. Misal dealing ambil venue, cari venue juga. Sebenarnya human capital itu mostly bareng, cuman yang inti-inti kayak contoh yang sering hubungin band sama vendor itu pasti Paksi. Sesi desain biasanya, nah karena mereka semua desainer nih, ya siapa yang mau nih yang mau desain? Ngono sih. Masih simpel ngono tok asine. Nah untuk keberlangsungannya, maksudnya kok sampai lama itu gimana itu? Secara sistemnya atau gimana? Aku tuh nggak tahu sih karena kan biasanya kan ada yang cuma 1 bulan, 2 bulan. Ya mungkin karena aku nggak tahu sih ya. Cuman kalau aku melihat karena memang anak-anak ini Paksi ini juga yang ngeband dia mungkin menurutku ya asas pertemanan sih Dam. Jadi mungkin kalau ditanya kenapa ya, mungkin kalau misal kamu ketemu Paksi kenapa ya bisa kayak gitu gitu. Mungkin loh ya kayaknya ya merasa kayak ya teman-teman human capital ini ya bantu teman-teman itu sih kayak gitu. Dan mungkin mereka juga nggak expect akan mungkin loh ini. Mungkin nggak expect mereka bakal jalan sampai sejauh ini. Ternyata ya jalan-jalan aja gitu. Oke. Ngono sih paling. Jadi ya aku jalan terus ternyata ya terus ya aku iya sih terus ya akhirnya ya sampai sekarang program terbaru kan Human Capital kerjasama dengan Pelatar sama beberapa kolektif yang lain tuh bikin The Altar ya kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya ya Human Capital ini aku melihatnya ya ruang untuk bisa kolaborasi juga. Ngono loh. Kalau ini untuk attitude-nya, attitude di positif mental attitude-nya di kolektif ini gimana tuh supaya ada teman-teman yang mungkin mencari
gimana sih attitude-nya di kolektif. seperti Kayak itu kan personal ya. ya. Ya lah, ngomongnya gak usah aneh wis. Berarti gak usah aneh, gak usah selayaknya jadi manusia ya, Dam. Maksudnya gak usah apa ya, gak usah nggak masalah lah, gak usah ngambil uang. Wis, bam, kenceng banget bos. Ya nggak usah ruwet dalam hal apapun, entah itu duit, entah personal, gak usah kayak ngono karena collectivity kan berdasarkan apa ya, bareng-bareng. Jadi misalnya ketika ada sesuatu hal yang merusak momen itu atau merusak apa ya, kedamaian, itu kan pasti kan juga akan berdampak ke yang lain. Kayak kok bisa ya anak itu mungkin kok bisa ya dia seperti itu. Ini terjadi di manapun kau dan kepada siapapun sih. Jadi kayak attitude-nya adalah yes, gak usah aneh, yes, bersikap waras dan baik aja. Gak usah sok-sokan sing paling gimana-gimana. Ya, rendah hati sih saranku. Kalau sing merasa kayak bukan berarti mungkin kolektifmu sering bikin ini, bikin itu terus iso koyo sombong, ya enggak juga. Kan kolektif bukan cuman Adam seorang atau aku seorang, kan bareng-bareng. Maksudnya project itu bisa jalan kan bukan karena satu orang. Gitu. Itu sih kok yang perlu ditanamkan. Nah, ini untuk terkait projectnya apa selanjutnya Human Capital? The Altar sama Enola, showcase Enola. Oh, Enola. Agustus itu ya. Itu terdekat itu. Enola dalam rangka apa itu? Dia showcase, dia kan kemarin kalau nggak salah itu intinya kayaknya udah ada obrolan teman belum pernah terlaksana, akhirnya dijadikan sekarang gitu lah. Pas banget momentumnya. Ayo wes iki kesuwen wes. Enola juga kayaknya kemarin mungkin jarang manggung ya, mereka lagi nggak manggung, bikin showcase. Itu venue-nya di mana? Kerapela. Jakarta Selatan, Blok M. Di sana gampang ya kalau nggak juga sih. Gampang nih perizinan atau cari venue, carilah wis paling nggak gitu. Cari itu banyak sekali. Banyak. Antara kuat bayare atau jauh apa enggaknya. Oh. Karena nggak make sense, mungkin anak-anak Human Capital marketnya udah kelihatan nih anak-anak selatan. Tiba-tiba begitu Tangerang belum tentu rame juga. Oh, belum tentu ya? Mungkin bisa jadi belum tentu, kita juga belum pernah nyoba sih. Tapi yang jelas kalau Human Capital basisnya rata-rata di Jakarta Selatan, karena kita pasti juga kita tuh Human Capital itu mikir gitu loh, bener-bener mikir kayak venue di sini tuh susah nggak ya ngono, aksesnya gampang nggak ya, transportasi umumnya gimana ya, mikir. Dan ya kita mikir karena biar supaya orang itu menikmati datang, terus kita juga seneng, oh ternyata acara kita rame nih, kan band juga seneng kan, oh ternyata acara Human Capital oke, aman, tentram, gak ada kendala, kan pasti juga mereka kan seneng, kita pun juga seneng gitu loh. Ngono sih paling. Oke. Nah, iku. Ini menuju ke segmen terakhir ya. Oh, apa ini? Segmen terakhir. Nah, dari semua pengalaman Anda nih ngerasain ekosistem di Jakarta, baik dari sisi apa ya, sosial apa dari sisi nongkrong lah, dan dari sisi pekerjaan ya. Bagaimana pandanganmu melihat potensi musisi atau band yang saat ini berjuang di luar Jakarta untuk bisa terus konsisten gitu loh. Pandanganmu seperti apa? Iki sebenarnya kemarin sampai ditulis sama dengan Randy Kempel yang nggak salah. Yang aku tangkap adalah bukan tulisan itu. Intinya dari konseptual tulisan itu adalah musisi di luar Jakarta tuh banyak yang bagus. Makepol dan juga nggak mesti musisi sukses harus di Jakarta itu enggak. Oh enggak ya. Kok stigma lawas saya. Contoh banyak Murphy Radio yang nggak dari Jakarta ya banter kok. Beijing Connection yang nggak dari Jakarta ya banter kok. Mereka ya juga setauku sih kayaknya tinggalnya di sana sih anak Beijing Connection di. Aku lupa mana ya. Kamu halnya bukan di Jawa tapi banyak yang bagus. Malang juga kita punya. Kalau dia juga orang lain di Malang. Mungkin kalau Atlesta kan dulu kan di Malang nih Mas Ivan, sekarang pindah Jakarta. Banyak dan ya apa ya, sekarang kan zamannya nggak kayak dulu yang harus bukan gimana ya, bukan zamannya, maksudnya dalam arti banyak cara gitu loh. Untuk menjangkau pendengar itu banyak cara, nggak mesti harus kayak lu habis album tour, yang bener-bener harus tour, nggak mesti juga. Oh nggak harus ya kayak gitu ya. Itu ya sesuai dengan kebutuhan. Pertama ya kan aman nggak, mampu apa nggak. Ngono sih, jadi lebih ke ya aku melihat nggak mesti semua musisi itu harus ke Jakarta, ngono nggak mesti. Aku malah salut ketika meskipun nggak nang Jakarta di kampung halamannya tapi berkarya gitu ya. Berkarya ada di mana-mana.
iku baru. Oke. Jadi kalau misal, ya aku ngeliat kayak, oke kon keren nih, kon nang Jakarta rela kayak ngeband bla bla bla. Sip, ngono lho. Maksudnya aku ya respect. Tapi ketika kon tidak melakukan cara kamu tidak harus selalu ke Jakarta, tapi kamu di kotamu sendiri dan kamu bisa besar. Iku Top global legend, ya. Iku legend sih. Maksudnya kayak nggak semua harus kayak gitu. Mungkin kalau dulu iya, banyak band nasional yang kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya enggak deh. Orang-orang daerah juga jago-jago sih dan banyak kok. Malang ya banyak. Banyak band underground Malang main festival luar. Ayo band. Jadi yang nggak usah matok kayak harus ke Jakarta lah, apa enggak? Ngeband aja. Oke. Saranku sih iku. Harapan ini, ini terakhir ini. Harapan Harapan indah. buat bosan buat mereka yang merasa karyanya jalan di tempat. Jangan di tempat. Ya, oke. misalnya kayak, aduh, gak ada yang denger nih, ataupun wah nggak bisa tur nih, ataupun macam-macam lah. Iki sebenarnya saran ini iki subjektif aku bilangnya. Jadi iki adalah pandangan subjektifku. Jadi Oke. kalau kalian nggak setuju, Disclaimer nggak ya, masalah. ini disclaimer ya. Disclaimer ya, iki sangat subjektif. Oke. Lah aku pribadi ngeband iku aku hobi dan seneng aja. Jadi once ketika mungkin ngebandku mungkin gak terkenal apa ya aku ya wis. Ya sementing aku ngeband aja, seneng-seneng aja ngono. Tapi buat menjawab itu semua, gimana caranya? Aku ya bingung ya Dam, karena banyak cara dan cara band satu dengan band yang lain Iya itu sih. nggak ada yang sama. Contohnya kayak apa? Sajaf ya eksis ya sampai sekarang ya. Sekarang eksis, pemainnya ya PW Gaskin ya eksis. Ada masanya semua sih. Pamungkas setahun sekali ngeluarin album. Sama nih. Kayak ekspektasimu ngeband ini sampai sejauh mana dulu? Apakah kamu akan seperti Seringai misalnya. misal katakanlah. Apa kamu seperti itu? Oh, macam-macam ya. Macam-macam iki caranya, yang bisa menentukan itu kalian sendiri. Subjektif gue intinya ya kalian konsisten aja. Konsisten kan, konsisten itu kan bagus apa enggak, istilahnya kamu akan tetap di jalan itu gitu loh. Jadi kan harus ngurusi pendengarmu apa kan ya apa, kan ngeband aja konsisten. Nah mungkin iku sing tak punya mungkin. Konsisten dalam ngeband itu bukan konsisten bikin album ngono, enggak, konsisten gue yuk ngeband aja. Ngeband aja aku intinya. Seperti kayak Anda sekarang di Fleuro itu. Euro. Kan yo aku gak denger no Syuges, Bro. Gak denger no Syuges aku. Gak denger no. Tororo. Ya. Ghibli. Totoro ya. Totoro kok, Pororo. Salah. Kalau Totoro itu Totoro karena gimana? kebetulan calon istri Oke. ini Mau nikah MBG, ini ya? my bini gue ini kebetulan anjay MBG. Tetep medok. Jadi karena dia suka Ghibli, nah ada tuh soundtrack-soundtracknya Ghibli. Jadi kalau misal bosen dengerin yang keras-keras, mendengarkan yang lucu-lucu gitu. Totoro itu menyenangkan. ya. Totoro itu menyenangkan. Dan aku baru tahu dia kuntilanak cuy ternyata. Oh iya? Iya, kuntilanak ternyata Totoro itu. Makanya tak pikir beruang. Aku baru tahu dikasih sama ya kuntilanak ya. Oh, genderuwo kok kuntilanak. Genderuwo ternyata. Kelinci tapi ya. Iya, padahal kayak beruang kelinci kan aneh ya. Ya kayak gitu ya makanya aku sih ngeband aja. Ngeband aja. Ngeband aja. Ya kan Kayak saya juga pernah ngeband juga kan. Ya ngeband aja. Nah, untuk setup menuju ke sana kan banyak kepala kan ya harus sesuai juga. Tapi yang penting kan ya aku pribadi ngeband dengan Sakbet, dengan Fleuro sama Quake. Ya yang penting kita tanggung jawab juga, enggak yang tiba-tiba ngono ya enggak, tanggung jawab. Oh, kayak latihan. Serius ya serius. Untuk membawa jauh itu sebagaimana ya aku ngikutin arus saya. Sebenarnya aku ngeband aja. Toh ya bukti ini secara aku personal lagi. Aku kan benefitku ngeband itu banyak teman, Dam. Banyak temen. Ikut tok wis. Misal ngomong uang ya ada, tapi nggak di situ juga. Kalau misal tiba-tiba pun aku dapat royalti 1 miliar, alhamdulillah nggak dapat ya nggak apa-apa. Jadi ya seneng-seneng aja. Dari ngeband aku bisa ditawari kerjaan, project apa, bisa punya portofolio di situ. Jadi orang juga, wis pokok lambe nando aman karena dia ada pengalaman di gini. Jadi kayak itu ternyata membantu sih di sana. Balik mana sih objektifnya, gimana caranya, yang bisa menentukan dan memulai ya teman-teman sendiri sih. Formulanya ada di kalian. Mungkin orang bilang sekarang bikin lagu konten di TikTok. Iya, silahkan coba apakah works. Ntar ada lagu ternyata band-band yang cara konten kok terkenal. Tapi ada juga band yang memang mungkin dia terkenalnya dari sosmed ya ada juga. Jadi gak ada rumus pasti sih menurutku di musik. Harus ngeband, harus konten.
Iya, nggak konten pun ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misal mungkin ekspektasinya seperti apa dulu nih gitu. Gitu sih paling bisa aku share sama teman-teman sih. Udah. Berarti terima kasih. Terima kasih Adam. Pamungkas Destination. sudah datang podcast. Tapi aku sangat suka dengan salah satu slogannya Destination yang sampai sekarang menjadi motivasi ini uripku. Apa itu? You never change if you never try. Oke. Jos. Subscribe.